Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalesimi Kafa dari kelompok 6. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan secara singkat bagaimana perkembangan budaya bisa sangat mempengaruhi masyarakat pada masa perundagian. Jadi, pada masa perundagian, perkembangan budaya sangat memengaruhi kehidupan masyarakat sekitar atau sehari-hari. Karena pada zaman ini, masyarakat sudah mulai bisa mengolah dan membuat alat dari logam, seperti perunggu dan besi. Kemampuan inilah yang membuat mereka bisa membangun rumah lebih kuat, membuat perhiasan, senjata, bahkan alat pertanian dan alat perburuan yang lebih baik. Nah, akibatnya muncullah sistem pembagian kerja, seperti pengrajin, petani, dan pedagang. Budaya gotong royong, kepercayaan terhadap leluhur, dan mulai dikenal sistem kepercayaan juga berkembang. Semua itu membuat masyarakat itu hidup lebih teratur dan membentuk kelompok sosial yang lebih kompleks. Singkatnya, budaya di masa perundagian membentuk kelompok sosial yang lebih kompleks yang mengarahkan masyarakat ke arah perkembangan yang lebih baik dan lebih maju. Sekian jawaban dari kami soal nomor 1. Halo semuanya, jadi aku akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Jadi contoh masyarakat di zaman perundagian. Jadi masyarakat di masa perundagian itu kan masyarakat akhir prakasa yang sudah terampil mengolah logam kan. Nah, serta tuh memiliki pembagian kerja spesifik ditandai itu oleh munculnya golongan undagi atau biasa dipanggil tukang yang ahli membuat benda logam, gerabah, dan bangunan sambil tetap bertani ataupun berdagang. Nah, jadi masyarakat perundagian itu adalah masyarakat yang terampil, kompleks, dan sudah mengenal teknologi logam untuk memenuhi kebutuhan dan ritual mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Rahman dari kelas 10 dan dari kelompok 6. Dan saya kali ini akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa kemampuan membuat alat dari logam menjadi penting dalam perkembangan peradaban manusia. Nah, yang pertama-tama itu adalah kemampuan itu kan suatu hal yang seharusnya itu dimiliki oleh setiap manusia. Jadi pada zaman dahulu, kemampuan membuat alat dari logam menjadi penting dalam perkembangan peradaban manusia karena logam menghasilkan alat yang lebih kuat dan lebih tajam dan tahan lama dibandingkan alat dari batu ataupun kayu. Alat logam itu meningkatkan efisiensi dalam pertanian, berburu, dan pekerjaan sehari-hari, sehingga produksi pangan meningkat dan manusia dapat hidup menetap di daerah yang awalnya mereka tinggali. Jadi mereka itu tidak bernomaden lagi. Dan hal ini mendorong pertumbuhan penduduk, munculnya pembagian kerja, perkembangan perdagangan, serta terbentuknya struktur sosial dan kekuasaan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya, yang menjadi dasar lahirnya peradaban manusia yang maju pada masa perundagian. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu apa faktor utama manusia mulai mengolah logam di zaman perundagian. Jadi yang pertama yaitu faktornya karena kebutuhan alat yang lebih kuat dan efisien. Jadi manusia itu lambat laun butuh alat yang lebih kuat. Kalau misalkan alat dari batu itu mudah rusak, jadi mereka coba pakai alat dari logam, contohnya perunggu sama besi, yang tentunya lebih tajam, lebih kuat, dan pastinya lebih tahan lama untuk bertani, berburu, dan berperang. Lalu yang kedua, adanya perkembangan teknologi dan keahlian undagi. Nah, manusia di zaman tersebut sudah mengenal teknik peluburan dan pencetakan logam. Nah, ini tuh didukung sama undagi atau pengrajin khusus yang bisa menghasilkan alat-alat berkualitas. Nah, lalu yang ketiga, dia dipengaruhi oleh sumber daya dan perdagangan. Nah, ketersediaan biji logam serta kontak perdagangan dengan budaya lain dapat mendorong penggunaan dan penyebaran teknologi dari logam. Teknologi pengolahan logam pada masa perundagian memungkinkan masyarakat membuat alat yang lebih kuat dan efisien, seperti bajak, pedang, dan sabit. Hal ini meningkatkan produksi makanan, kemampuan pertahanan, dan perdagangan. Masyarakat dapat mengolah tanah lebih luas, memanen hasil pertanian lebih mudah, dan membuat
senjata yang lebih efektif. Teknologi ini juga memungkinkan membuat alat-alat rumah tangga dan pertukangan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.